Su Chen dan kelompoknya menjadikan pimpinan pasukan itu menjadi umpan untuk memancing para Devourers dan penguasa kota keluar. Dan benar saja, tidak membutuhkan waktu lama. Para Devourers yang sedang berjaga mengelilingi kota, melihat umpan Su Chen yang bergelantung di tengah kota. Dengan semangat mereka akan membunuh laki-laki itu, dijadikan makanan ternak mereka. Ketika salah satu Devourers itu menyerang, si botak, pimpinan regu yang dikirim, anak penguasa kota. Yun Yun, salah satu dari kelompok Su Chen, membidik Devourers dengan senjatanya. Satu serangan diluncurkan, namun peluru itu tidak tepat sasaran, sampai para Devourers menyadarinya. Melihat ke atas gedung, dan benar, seseorang sedang membidik mereka. Dengan cepat, salah satu wanita dari kelompok Su Chen meluncurkan 3 peluru kepada Devourers. Dengan cepat, peluru menembus kepala para Devourers tepat sasaran. Kemudian, Su Chen meloncat mengambil bagiannya dan segera membunuh 1 Devourers tersisa. 4 Devourers dibunuh oleh kelompok Su Chen. Dengan mudahnya, mereka membiarkan umpannya terus bergelantung untuk memancing yang lainnya keluar. Hari semakin malam, kelompok Su Chen sudah banyak melakukan aktivitas hari ini, dan itu cukup melelahkan. Su Chen mengeluarkan tempat tidur dan makanan enak di tempat penyimpanannya. Salah satu dari wanitanya menyarankan kepada Su Chen untuk membangun markas pemukiman di tempat yang berbeda, dan itu tidak sulit bagi Su Chen untuk menikmati hidup di krisis kiamat ini. Namun, Su Chen berkata, itu tidak semudah yang dibayangkan, karena untuk membangun markas pemukiman, dia tidak memiliki pengalaman di bidangnya. Itu membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengelolanya, agar banyak orang juga yang tertolong. Di tengah panasnya muka bumi, yang tidak ada makanan sedikit pun. Adapun ada itu semua sudah dikuasai oleh para Devourers. Di tengah percakapan, muncullah Yun Yun, salah satu wanita dari kelompoknya. Kalian berdua melewatkan malam ini tanpa aku ya? Baiklah, silahkan bergabung, jawab Su Chen. Tanpa Su Chen bayangkan, tiba-tiba mereka berdua memainkan yang tidak seharusnya dimainkan oleh Su Chen. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maaf ya, untuk yang ini kita sensor, dan mari kita lanjut ke cerita berikutnya. Namun, sebelumnya, subscribe dulu channel ini jika kalian suka dengan ceritanya, dan tinggalkan komentar jika ingin terus melanjutkan sampai selesai. Waktu berlalu dengan cepat. Matahari pagi menyinari bumi dengan sangat panas. Penguasa kota Zhang yang sedang melakukan perjalanan, melihat anak buahnya digantung di tengah kota, tempat mereka dan para Devourers. Penguasa kota mengira kesepakatan dia dengan para Devourers sudah gagal. Kemudian dengan cepat dia menuju ke markas para Devourers, tanpa mereka sadari bahwa Su Chen sudah membututinya sampai ke markas Devourers. Sesampainya di markas Devourers, pimpinan Devourers menjelaskan kepada penguasa kota Zhang, "Hei, penguasa kota Zhang, anak buahmu terluka parah, dan aku kehilangan beberapa prajurit. Sebagai kompensasinya mulai sekarang, kamu harus mengirimkan 2 kali lipat jumlah orang, atau kesepakatan kita gagal." Pengawal pribadi penguasa kota terkejut. Namun penguasa kota dengan mudahnya menyepakati hal tersebut. Tiba-tiba pintu melayang ke udara. Muncullah Su Chen sambil berkata, "Penguasa kota kamu bahkan tidak mengedipkan mata ketika menukar nyawa orang. Kamu sangat biadab." Penguasa kota terkejut. Kedatangan Su Chen kali ini membuatnya terbongkar bahwa penguasa kota dan para Devourers memiliki kesepakatan. "Nah, jadi kamu yang sudah membunuh prajuritku, dan sekarang datang ke markas kami, maka jangan salahkan kami untuk membunuhmu." Namun penguasa kota dengan percaya diri, para Devourers tidak akan membiarkan Su Chen lolos hidup-hidup, dan mereka pergi meninggalkan Su Chen di markas Devourers. Penguasa kota bergegas ke zona aman untuk memprovokasi para kelompok di sana. Di tengah ramainya orang di Hecheng, penguasa kota berteriak, "Semuanya, ternyata ada pengkhianat di antara kalian. Orang yang bernama Su Chen itu ternyata melakukan perdagangan manusia dengan para Devourers. Mereka berpura-pura baik, menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata rencana busuk mereka, diam-diam menculik para pengungsi untuk ditukar makanan dengan para Devourers." Sontak semua orang di sana kaget. Mereka berteriak, "Tunggu, Su Chen tidak mungkin melakukan itu. Dia adalah orang baik, dan orang-orang yang dibawa ke sini tidak akan menjadi masalah." Salah satu dari mereka kaget. Ternyata suara itu adalah Jenderal Gao. Dengan cepat penguasa kota mengatakan, "Gao Yue, kamu ingin melindungi mereka, dan kata-kata saja tidak cukup. Bagaimana untuk membuktikan bahwa Su Chen bukan seorang pengkhianat?" "Aku dapat membuktikan." Suara jelas terdengar di atas gedung. Semua orang di sana terkejut, tidak terkecuali penguasa kota. "Apa? Dia masih hidup?" gumam penguasa kota. "Zhang,
Kenapa kau tidak biarkan Su Chen memberikan penjelasan? Kemudian Su Chen memukul pimpinan Devourers yang ada di tangannya. Bicaralah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada semuanya dengan jelas. Baiklah. Baiklah. Penguasa kota lah yang memiliki kesepakatan perdagangan makanan dengan suku kami. Semua orang di sana tidak ada satupun yang tidak terkejut. Kemudian Jenderal Gao mengambil tindakan, menyerang penguasa kota dengan pukulannya. Tanpa bersalah penguasa kota tertawa. Haha, itu benar aku yang melakukannya. Tapi kalian semua juga ikut menikmatinya. Termasuk Jenderal Gao juga menikmati jerih payahku. Selama beberapa nyawa yang tidak berguna ditukarkan dengan makanan. Sudah banyak orang yang terbantu dari kelaparan, dan kalian harusnya bersyukur. Jenderal Gao menyerang penguasa kota lagi. Kamu adalah pengecut. Kami menolak orang yang pengecut. Su Chen kemudian berkata dengan tenang, semuanya memang benar adanya. Di dunia ini, yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang miskin akan semakin miskin. Yang kaya akan semakin kaya. Namun mengorbankan nyawa manusia itu tetaplah salah. Mari kita membangun markas yang baru, di mana sebuah tempat benar-benar milik peradaban manusia di tengah krisis ini.